Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Intemia dengan NPM 241111000031. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tentang teori bahasa otomata dengan DFA. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan dengan kata yang pertama adalah kata new. Jadi di sini kita membuat sebuah final state-nya dulu. Jadi di sini saya membuat P1 sebagai final state-nya dan P1 menginputkan N, P2 itu menginputkan N, dan P3 menginputkan W. Oke. Dan di P4 itu ada sebuah final state-nya. Yang berikut adalah P1 looping ke diri sendiri dengan negasi W. Nah, terus kemudian dari P2 dia negasi N ke P5. Di situ saya tulis P5 karena di final state-nya terdapat P4, maka selanjutnya harusnya P5. Kemudian dari P5 itu tidak mengarah kemana-mana. Dan yang berikutnya adalah P2 mengarah ke P6 dengan negasi N. Jadi di situ kita akan membuat angka selain dari huruf selain dari huruf N. Yang berikutnya adalah P6 mengarah ke P5 dan kita akan memberikan A sampai dengan Z. Kemudian P5 negasi E dan dia mengarah ke P7. Dari P7 dia tidak mengarah kemana-mana. Kemudian berikutnya kita akan membuat kata yang diterima dan kata yang ditolak. Jadi yang pertama kita akan membuat kata yang diterima. Jadi N yang ada di situ N itu mengarah ke P2. Kemudian P2 menginput nilai selain dari nilai N dan mengarah ke P6. Kemudian P6 mengarah ke P5, kemudian P5 ke P7 dengan negasi E. Jadi kata now itu adalah kata yang diterima. Kemudian kata yang diterima yang kedua itu adalah new sendiri karena dia sampai ke final state. Nah, kemudian kata yang ditolak. Di sini saya akan membuat kata yang ditolak. Jadi kata yang ditolak yang pertama adalah P5 itu mengarah langsung ke P7. Nah, P1 itu N itu mengarah ke P2 dan P2 mengarah ke P3, P3 langsung ke P7. Jadi di sini selain huruf E, saya memilih huruf P. Jadi kata yang tidak diterima adalah N, E, dan P. Berarti kata nep itu ditolak. Kata nep itu ditolak karena dia tidak sampai ke final state-nya. Kemudian kata yang berikutnya yaitu saya mengambil dari inputan dari N, inputan dari P1 dari N
N ini mengarahkan ke P2, kemudian dari P2 dia mengarahkan ke P5. Dari P5 negasinya N. Nah, dari negasi N ini kita memilih sebuah huruf yang selain huruf N. Jadi di sini saya memilih huruf O. Nah, jadi itu tidak diterima atau ditolak. Yang berikutnya saya akan membuat tupelnya. Jadi di sini karena ada dari P1 sampai dengan P7, maka dari sini kan ada P1, P2, P3 sampai dengan P7. Maka di sini key-nya saya akan menulis P1, P2, P3, P4, P5, P6 sampai dengan P7. Kemudian sigmanya itu sendiri karena saya mengambil huruf dari A sampai dengan Z, makanya hurufnya itu adalah sigmanya itu adalah A sampai dengan Z. Kemudian S itu ditandai sebagai state awal. Jadi state awal saya di sini adalah P1. State awal saya di sini adalah P1, maka di sini saya akan menuliskan sebagai P1. Kemudian final state-nya di sini adalah P4, maka saya akan menuliskan final state di sini adalah P4. Nah, kemudian setelah dari itu saya akan menulis definisi tupelnya. Oke, lanjut saja ke kata yang kedua, yaitu true. Jadi kata yang kedua yang saya pilih adalah kata true. Jadi di sini saya membuat state awalnya dulu ditandai dengan X1. X1 diinputkan dengan T, kemudian mengarah ke X2. X2 diinputkan dengan R, kemudian mengarah ke X3. Begitupun dengan X3 diinputkan dengan U dan mengarah ke X4. X4 menginputkan E dan ditanda dan mengarahkan ke X5. Jadi di sini saya langsung mengarahkan dari X2 itu langsung mengarah ke X5, X6. Di sini saya langsung mengarahkan X6. T ini adalah negasi selain huruf T. Jadi kita harus memilih huruf selain huruf T. Di sini ada A sampai dengan Z. Nah, dari situ itu adalah negasi T. Nah, setelah kita kita akan mencari kata-kata yang diterima dan ditolak dulu. Jadi saya akan mencari kata taswe seperti dalam video.